Halo teman-teman, pada video bagian kedua kali ini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas, yaitu bagian sebelah kanan dari bisnis model kanvas tentang bagaimana cara entitas bisnis, brand atau perusahaan mendelivery value kepada konsumennya. Seperti yang sudah kita ketahui, BMC terbagi menjadi dua sisi, yaitu sisi kanan yang menjelaskan tentang value yang ditawarkan kepada konsumen, serta sisi kiri yang menjelaskan cara kita membuat value tersebut. Pada video ini, fokus belajar kita akan membahas tentang sisi kanan dari BMC. Sisi kanan BMC terdiri dari 5 blok, yaitu Customer Segment, Value Proposition, Channel, Customer Relation, dan Revenue Stream. Setiap blok saling berkaitan dan saling menunjang satu sama lain. Selain itu, urutan penjelasan setiap blok di video ini juga menunjukkan alur pengisian BMC. Pada blok pertama yang mengawali proses penyusunan BMC adalah Customer Segment. Blok ini menjelaskan tentang siapa segmen konsumen yang disasar oleh perusahaan. Segmen konsumen ini dapat bersifat tunggal, ganda, besar, kecil, individual, atau kelompok tergantung pada strategi dan produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Ada beberapa pertimbangan bagi perusahaan untuk menentukan apakah target konsumen yang disasar akan bersifat tunggal atau terdiri dari beberapa segmen yang berbeda. Misalnya, pertama, setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kedua, target konsumen hanya bisa dijangkau dengan menggunakan channel yang berbeda-beda pula. Ketiga, setiap konsumen membutuhkan pendekatan relasional yang berbeda-beda dengan perusahaan. Keempat, target konsumen memberikan proyeksi keuntungan yang beragam bagi perusahaan. Dan kelima, setiap konsumen bersedia membayar untuk aspek yang berbeda dari produk atau jasa yang ditawarkan perusahaan. Beberapa contoh segmen konsumen, misalnya mass market yang menyasar seluruh konsumen tanpa terkecuali. Kedua, niche market yang menyasar ceruk pasar spesifik seperti produk untuk komunitas ataupun hobi. Ketiga, segmented, yaitu membedakan target konsumen yang memiliki sedikit perbedaan kebutuhan. Contohnya, bank yang melakukan segmentasi konsumen, prioritas, bisnis, atau individu. Keempat, diversified yang membedakan target konsumen dengan kebutuhan yang sangat berbeda satu sama lain. Misalnya, Amazon yang menyediakan bisnis e-commerce dan cloud computing. Kelima, multi-sided yang memiliki dua atau lebih segmen konsumen yang saling bergantung satu sama lain. Misalnya Gojek membutuhkan konsumen yang menggunakan jasa antar makanan dan di sisi lain juga membutuhkan restoran sebagai rekanan yang menerima pemesanan makanan tersebut. Blok kedua adalah value proposition yang menjelaskan produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan untuk menyelesaikan kebutuhan dan persoalan konsumen. Value yang ditawarkan dalam produk atau layanan dari perusahaan dapat bersifat kuantitatif, misalnya harga atau kecepatan layanan. Dan kemudian bisa juga value kualitatif seperti desain, customer experience, image, dan lainnya. Seperti yang telah disampaikan pada video pertama, value proposition dibentuk dari proses value creation yang menjelaskan metode apa yang digunakan perusahaan untuk menyampaikan value proposition tersebut. Beberapa elemen yang membantu proses value creation antara lain newness, yang berkaitan dengan kebaruan teknologi, jenis produk layanan, atau hal lain yang belum ditawarkan kompetitor. Kedua, performance, atau peningkatan kualitas performa dari produk atau layanan yang sudah ada. Ketiga, customization, yang memungkinkan adanya personalisasi produk atau layanan sesuai dengan kebutuhan dan minat setiap individu atau setiap konsumen. Yang keempat, getting the job done, di mana value dari produk atau layanan tersebut adalah untuk membantu konsumen mengerjakan hal yang harus dia lakukan. Kelima, design, di mana produk atau layanan yang memiliki desain menarik cenderung lebih diminati konsumen. Yang keenam, brand atau status, misalnya ketika konsumen memilih mengenakan produk dari brand premium untuk menunjukkan kelas sosial atau kemampuan ekonominya. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah price atau harga yang ditawarkan produk atau layanan tersebut. Blok ketiga adalah channels yang menjelaskan tentang cara perusahaan menyampaikan value proposition kepada konsumen. Channels merupakan touch point yang memfasilitasi terciptanya customer experience terhadap produk atau layanan perusahaan. Berdasarkan kepemilikannya, channels dapat berupa own channels, yaitu yang dimiliki sendiri oleh perusahaan, atau partner channels yang dimiliki oleh rekan kerjasama perusahaan tersebut. Selain itu, dari tipe komunikasinya, channels juga dapat bersifat direct atau berinteraksi langsung dengan target konsumen, misalnya Salesforce, web sales, atau direct mail.
Serta bisa juga dia indirect yang termediasi seperti penjualan di partner stores, wholesaler, dan lain sebagainya. Selanjutnya, terdapat 5 fase yang perlu menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam memilih jenis channels yang tepat. Pertama, fase awareness, di mana channels yang dipilih difokuskan untuk membangun kesadaran segmen konsumen terhadap produk atau layanan perusahaan. Kedua, evaluation, di mana channels yang dipilih bertujuan untuk membantu konsumen mengevaluasi value proposition yang ditawarkan. Ketiga, purchase, di mana channels yang dipilih hendaknya mempermudah konsumen untuk membeli produk atau jasa yang ditawarkan. Keempat, delivery, di mana channels yang dipilih harus mampu menyampaikan value proposition kepada segmen konsumen. Terakhir, after sales, di mana channels yang dipilih ditujukan untuk membantu layanan konsumen pasca melakukan pembelian produk kita. Blok keempat adalah customer relationship yang menjelaskan upaya perusahaan untuk menjaga hubungan dengan segmen konsumennya, sehingga dapat mempertahankan atau memaintain loyalitas mereka. Terdapat 3 motivasi utama mengapa perusahaan perlu menyusun skema customer relationship, yaitu 1. Customer acquisition atau berupaya mendapatkan konsumen baru. 2. Customer retention atau berupaya untuk menjaga retensi konsumen yang sudah ada. Dan yang ketiga adalah boosting sales atau upselling yang bertujuan untuk meningkatkan tingkat konsumsi konsumen sehingga perusahaan dapat memperoleh profit yang lebih besar. Blok kelima adalah revenue stream. Revenue stream ini menjelaskan tentang sumber pendapatan perusahaan. Terdapat 2 bentuk revenue stream yang bisa dipilih oleh perusahaan. Pertama, transaction revenue, yaitu dia berasal dari pembayaran konsumen pada sekali transaksi aja atau one time customer payments. Contohnya, asset sale gitu, berupa pembelian produk. Konsumen cukup membayar 1 kali saja untuk produk yang dibeli. Pembayaran inilah yang menjadi pendapatan bagi perusahaan. Kedua, recurring revenue yang berasal dari ongoing payment dari produk atau layanan yang ditawarkan. Misalnya, berupa biaya langganan atau subscription fee. Konsumen yang ingin mengakses layanan streaming film misalnya harus berlangganan dan membayar setiap bulan untuk keanggotaannya di platform tersebut. Pembayaran berulang setiap bulan dari konsumen ini menjadi pendapatan yang sifatnya recurring revenue bagi perusahaan.